sekarang Pomira lagi ada di SMA Negeri 1 Kota Bekasi yang berada di Jalan Kiai Haji Agus Salim ya. Nanti kita akan tanya-tanya nih ada apa aja sini di SMA 1 Kota Bekasi ini ya, dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu Ekowati. Oke, tidak masalah itu mengenai persiapan uji coba untuk pembelajaran tatap muka nanti ya besok ya Bu ya, tanggal 1 September ya. Baik, jadi SMA Negeri 1 Kota Bekasi rencana besok hari Selasa ya kita akan uji coba untuk pembelajaran tatap muka. Jadi yang kita siapkan yang pertama tentunya ada sarana prasarana ya, sarana prasarana kita lengkapi dulu, yaitu ruangannya itu harus ada komputernya, kemudian ada kamera itu fungsinya untuk agar saya belajar di ruangan tetapi yang di rumah juga masih bisa melihat, karena kan yang belajar di sini paling mungkin hanya 50%, jadi yang 50% di rumah, yang 50% di sekolah. Kemudian harus ada izin dari orang tua siswa. Dia tak penting ya. Kemudian harus sudah vaksin. Alhamdulillah guru dan tata usaha semua sudah vaksin. Kemudian siswanya juga sudah pada vaksin, ya tinggal vaksin yang kedua. Kemudian nanti izin dari Satgas setempat. Jadi sarana yang siapkan tuh banyak Mbak, ya tiap meja harus ada facial gitu ya. Kemudian kita harus punya ruang isolasi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, berarti siswa itu harus langsung ke ruang isolasi dan sebagainya. Jadi memang program dari Wakasek saya sarana prasarana untuk menunjang pelajaran tatap muka ya luar biasa, banyak sekali yang kita program sudah disiapkan ya, semaksimal mungkin ya Bu ya. Nah, untuk siswa-siswinya itu berapa persen untuk yang sudah vaksin dan bisa mengikuti pembelajaran tatap muka? Siswa-siswi sudah 85% ya yang sudah vaksin. Jadi yang belum vaksin itu karena dia baru sakit COVID gitu kan, terus kemarin masih sakit sehingga orang tua belum mengizinkan. Tapi secepatnya akan kita vaksin semua, dan mereka yang kemarin belum vaksin itu juga sudah vaksin sendiri-sendiri. Sudah iya. Untuk program di sekolah nih apa aja nih ya yang bisa disampaikan biar semua tahu ada apa sih program di SMA Negeri 1 ini gitu ya. Jadi programnya banyak Mbak, dan sudah disosialisasikan kepada orang tua siswa, khususnya orang tua siswa yang kelas 10. Sarana prasarana yaitu persiapan tatap muka, yaitu kita harus nyiapin komputer setiap kelas, harus menyiapin kamera sehingga guru mengajar di kelas bisa dilihat juga dari rumah. Kemudian facialnya untuk di meja-meja ya kan, terus sarana cuci tangan, banyak sekali ya. Selain persiapan tatap muka juga untuk peningkatan mutu siswa dalam belajar. Jadi komputer yang sudah rusak-rusak kita anggarkan kembali. Kemudian dari sarana ya termasuk sarana olahraga. Sebentar lagi kan kita tatap muka, pasti olahraga kita harus betulin pemeliharaan ya, lapangan. Kemudian sarana akomodasi akuntan ya, pasti kita juga siapkan seperti mobil sekolah. Alhamdulillah kita sudah beli mobil ya, 2 mobil itu dari sarana prasarana. Jadi sarana prasarana ya selain pembelian alat-alat untuk menunjang peningkatan mutu prestasi siswa, juga ada dari kesiswaan. Program dari kesiswaan banyak, walaupun kelihatannya pandemi seperti ini tetap ekskul itu tetap jalan, tapi semuanya dengan cara daring. Jadi kita manggil pelatih semuanya itu antara kepramukaan juga tetap jalan ya, semuanya dilakukan dengan secara daring, secara Zoom. Tentunya itu juga perlu biaya. Kemudian dari humas ya, itu juga untuk peningkatan mutu
kompetensi ya, kompetensi gurunya, TU-nya, jadi kita harus mengadakan workshop, IHT, dan juga komunikasi dengan antar instansi, itu antara dari humas-humas, kemudian dari kurikulum yang juga luar biasa, juga itu programnya banyak, bagaimana pembelajaran biar tetap berjalan, ya kan itu perlu internet, perlu wifi, perlu alat untuk komunikasi antar siswa bisa belajar dan juga guru di sekolah. Intinya sekolah benar-benar memikirkan ya hal-hal kecil yang penting ya menunjang sekolah ini ya. Jadi program-program itu ya semuanya untuk meningkatkan mutu sekolah, kualitas sekolah itu. Jangan sampai sekolah kita yang sudah alhamdulillah tahun ini kan ada kenaikan penerimaan perguruan tinggi, jangan sampai turun. Jadi memang pembiayaan luar biasa, dan masalah pembiayaan nanti pengurus komite yang tahu. Assalamualaikum. Ini SMP 1 Kota Bekasi. Iya, sorry. Itu macet jalanan. Ini habis dari mana? Habis dari SMP jadinya. Gitu, ya kan? Nah, Kita iya. sekarang di SMA Negeri 1 Kota Bekasi nih, lihat nih gede banget kan sekolahnya. Tuh piala-pialanya pusing ngeliatnya ya, banyak banget prestasi. Untuk banyak amat ini prestasi ya. Iya. SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Dengan kepala sekolah siapa sih? Tuh, Ibu kepala sekolah. Ini ibunya. Lucu gue. Aduh, tak. Ada sopan banget sama kepala sekolah. Iya. Aduh, udah. Sedikit nih. Maaf ya. Kita katanya biasa mulai tatap muka ya. Insya Allah. Anak kita mulai belajar tatap muka. Nah, kan udah 2 tahun pandemi kita ya. Anak belajar semua pada daring, sekarang mau ketemuan ya tatap muka. Nah, ini apa aja persiapannya ini kita? Ya, persiapannya tadi saya sampaikan, yaitu sarana-prasarana. Udah ada, ya. Sarana itu di kelas itu banyak, antara lain ya mejanya, antara tempat itu harus ada facial ya. Iya. Kemudian kita harus ada wifi, internet, ada kamera. Jadi kita nggak asal ngajar saja, jadi harus ada kamera yang bisa dilihat dari rumah, karena kan kalau tatap muka itu 50% di sekolah, 50% di rumah. Jadi biar saya mengajar tapi di rumah bisa melihat, yang di dalam juga bisa melihat. Yang tadi 50 orang yang masuk kan 50 bisa melihat ya. Jadi yang di sini juga yang sudah diizinin orang tua. Bang Pede. Iya. Kan biayanya nggak cukup sedikit itu. Nah, itu dia. Nah, kan SMA nih, kita punya bocah di rumah ya, SMP sama SMA katanya. Nah itu kalau SMA ada anggaran katanya bayar juga kita itu, Bu. Nah itu gimana tuh ceritanya itu? Nanti kalau pembiayaan ada komite yang bisa menjelaskan. Memang kita punya dapat bantuan dari pemerintah, tapi kan untuk mempertahankan mutu, mempertahankan kualitas, kita tentunya perlu biaya yang banyak. Itu butuh itu. Jadi jangan sampai gini loh, kualitas yang sudah bagus, mutu udah bagus, prestasi bagus, turun hanya gara-gara pembiayaan. Dan pembiayaan pun banyak siswa yang gratis, Mbak. Nanti komite akan menjelaskan, ada siswa yang gratis. Jadi pas semuanya disamaratakan. Nah kita kepo nih, siapa yang itu Pak Komite mana? Orang komite. Pokoknya orangnya ganteng. Iya, mana Pak? Siapa? Saya minggir aja ya biar Pak Komite di sini. Oh gitu. Ya. Ibu ada kegiatan lain. Iya, makasih Bu ya. Terima kasih Pak Komite, saya panggil dia. Siap. Nah, kita tunggu nih ini yang mana ya? Iya, makanya kita mau tahu itu gimana itu sampai anggaran ada juga. Waalaikumsalam. Iya. Ini ternyata komitenya ketua. Terima kasih nih SMA 1 seperti ini. Luar biasa ya, tes ya. Tadi Bapak dengan Bapak siapa nih Pak? Saya Abdul Iksan Sumino, diberi amanah menjadi ketua komite di SMA 1 ini. Sering dipanggil Pak Iksan. Pak Iksan ya. Hanya Bekasi Iksan ya saya. Iya. Selalu tetap Pak Iksan ya. Iya. Sesuai dengan tekniknya Kota Bekasi, salah satunya Iksan. Iya. Nah, Pak Pede mau nanya
tanya nih. Ya iya ini, mari Pak, biar kelihatan sama pemirsa kita. Iya, biar tahu. Nah, ini kan namanya di salah satu apa namanya lembaga namanya komite ya. Ya. Bagian dari sekolahan ya. Nah itu apa tadi kita nanyain anggaran itu di SMA. Kayak mana sih metodenya tuh sampai keluar anggaran gitu. Dan kita orang kok bingung juga ini. Iya. Kayaknya kan kalau dengan anggaran gimana gitu kan. Iya. Ya, memang begini abang sama saya pakai Mpok ya. Abang sama Mpok. Jadi di SMA 1 Kota Bekasi ini PR terbesarnya adalah ini sekolah sudah berdiri sejak 1964. Artinya 57 tahun yang lalu. 57 tahun yang lalu itu prestasi demi prestasi kan setiap tahun tercetak di sini. Nah, saya sebagai ketua komite tentunya terus menerus memahami apa yang sedang dilakukan kegiatan sekolah. Kalau di dalam apa tadi anggaran ya? Iya. Anggaran itu ya paling tidak sumber anggaran ada yang dari pemerintah, ada yang tidak tercover oleh pemerintah. Oh gitu. Nah, fungsi kami komite di situ ketika ada kegiatan yang memang kegiatan ini untuk meningkatkan prestasi sekolah, sendirinya kualitas dan lain-lain. SMA 1 ini kan kalau dulu kan tempatnya orang-orang pinter lah dulu karena kan dasarnya kan neng ya dulu Iya ayo dompet dulu. Ya kalau nengnya nggak nyampe nggak bisa di sini. Betul. Itu dulu. Lalu sekarang ini kan ada jalur afirmasi atau KITM bang ya. Iya. Afirmasi itu jalur yang dibebas biarkan. KITM itu keluarga yang tidak mampu. Iya. Akhirnya dari seluruh siswa ini tentunya ada juga yang kita harus bantu karena memang harus sekolah di sini dan diterima. Lalu oleh karenanya komunikasi komite dengan orang tua untuk orang tua bisa memahami ada pembiayaan yang kami butuh sumbangsi atau sumbangan dari orang tua untuk kebutuhan putra putrinya yang sedang di sini. Ya, karena kalau sudah masuk di SMA 1 berarti kegiatan-kegiatan fasilitas kemudian perawatan fasilitas yang tidak dibiayai oleh pemerintah itu kami komunikasikan dengan orang tua untuk bisa tetap terawat, terjaga supaya kualitas sekolah ini tetap terjaga dan outputnya alhamdulillah kan SMA 1 dalam keadaan gini tahun lalu dengan sekarang diterima di PTN-nya tetap meningkat. Tetap meningkat Gitu. Itu berkat tadi programnya harus berjalan. Mutunya harus terjaga. Iya kok. Dirawat semuanya yang sudah ada. Kalau ngomong ini enak ya, berarti kalau nggak dirawat kan resikonya manusia itu perawatan. lagi ilmu. Iya. Berarti dengan adanya tadi apa namanya pembedaan orang dulu kayak dulu kita ada dasarnya dari nilai dari NEM ya kan. Karena kan kita ada beberapa jalur ya tadi. Dengan beberapa jalur itu berarti ada perbedaan tuh dalam arti perbedaan kemampuan ya. Tapi anak murid tidak boleh dibeda-bedakan dalam pendidikan. Itu dia harus sama. Bang, iya cerita nih bang. Iya. Ketika kemarin ada anak sekolah, anaknya pinter bang, penulis novel. Novelnya sama udah dijual. Itu sekolah jalan kaki. Kemudian bapaknya datang ke sini lewat afirmasi. Kami ingin tahu. Kami survei tempatnya. Masya Allah bang. Kami harus mencari cara bagaimana bisa bantu. Nah, itu nih lagi nih Pak Komite. Serius nih nanya serius. Nah, iya. SMA ini tempat SMA serius. Serius, tadi pendidikan nggak main-main, masalah ilmu kok. Iya. Begitu. Nah, tadi kan tadi masalah anggaran tadi ya, anggaran kan ada yang di cover pemerintah, ada yang enggak. Karena untuk tadi menjaga kualitas malah menaikkan kemampuan tadi bang. Ya. Nah itu kan jadi butuh anggaran. Nah itu apa dia langsung komite nentuin? Ya, enggak. Itu jalurnya gimana? Betul. Jadi awalnya gini bang, awalnya
pihak sekolahan itu membuat rencana kegiatan. Rencana kegiatan. Lalu rencana kegiatan ini tetap kami dipaparkan ke komite. Ini Pak rencana kami kegiatan. Lalu dari rencana itu muncullah anggaran dari setiap kegiatan. Termasuk anggaran ini akan muncul anggaran yang sudah di-cover oleh pemerintah. Ini yang belum. Ketika yang di-cover pemerintah segini, yang belum segini, yang belum ini kami koreksi lagi Bang. Koreksi bahwa rencana kegiatannya ini berdampak serius dan terhadap kualitas sekolahan dan seterusnya. Sehingga kalau ini memang penting untuk kemajuan sekolah, ini oke. Kalau enggak, ini nggak usah, ya. Ya, ini nggak usah. Atau kalau enggak kurangi dan seterusnya. Lalu setelah ketemu nilai anggarannya, dan tugas kami memang ini menyampaikan kepada orang tua bahwa sekolah mengajukan kegiatan seperti ini butuh anggaran seperti ini. Setelah dikurangi yang disiapkan oleh pemerintah. Nah dari sini ini tentunya kami sampaikan di sini sampai 7 kali pertemuan Bang. Untuk itu untuk supaya kita ini komunikasi dengan orang tua ini sampai terjadi kesepakatan yang tidak ada pemaksaan tetapi kesadaran sumbangsih orang tua untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan. Kalau nanti dari sumbangsihnya tadi mencapai angka dari kekurangan tadi berarti 100% rencana itu bisa berjalan. Tapi kalaupun itu berkurang nggak apa-apa. Kalau berkurang kan kita tinggal yang ini nggak bisa sesuai revisi dari rencana, namanya rencana. Betul. Akhirnya dilakukan fitnya kegiatan kalau sudah anggarannya ketemu. Karena besar kecil itu acuannya adalah rencana anggaran kegiatan. Sekolah beda berarti ya. Sekolah beda, Pak. Anak SMA negeri 1 Kota Bekasi kualitasnya perlu dijaga. Betul. Meskipun itu, Bang. Kenapa SMA 1 tahun ini rencana anggarannya nggak terlalu besar? Karena memang tahun ini kebetulan tidak diajukan rencana-rencana yang memakan biaya besar. Artinya bukan lantaran SMA 1 mewah terus sumbangsihnya diharapkan paling besar, tidak. Enggak juga ya. Disesuaikan. Bahkan kami pun juga tidak. Ini estafet terus. Kemarin ada peremajaan kendaraan Bang, mobil Bang. Mobil sekolah ini kan punya mobil. Karena peninggalan dari terus-menerus dari 57 tahun yang lalu kan. Intinya kan kita aja kalau tua kan berisik juga ya. Berisik ya. Akhirnya tahun ini alhamdulillah Bang, kami remajakan itu tiga-tiganya. Yang satu dioles, yang satu yang lama ditukarkan untuk mengurangi harga baru. Kita sudah punya yang baru, tinggal nanti itu dicicil ya, supaya bisa digunakan untuk aktivitas. Apalagi sebentar lagi kita tatap muka. Kita sudah mulai tidak aktif lagi ya. Itu tadi kan udah terjalin komunikasi jadinya ya. Iya, Jadi ada musyawarah, kesepakatan. Nah, itu kan juga ada yang tadi dibilang jalur afirmasi tuh, misalnya nggak sanggup tuh. Iya. Gimana tuh? Jadi gini Bang, jalur afirmasi itu ada 43 siswa. Afirmasi itu dasarnya adalah KETM namanya Bang, keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, ketika ada jalur keluarga ekonomi tidak mampu, itu ladang ibadah Pak. Iya. Datang itu kami nggak mampu, yang penting bisa sekolah. Nah, tetapi keberadaannya KETM ini kami informasikan kepada orang-orang yang bisa membantu. Kayak tadi baru sepeda ya. Iya. Jadi saling membantu ya. Saling mensupport karena sama-sama di SMA negeri 1. Jadi salah bos selama ini. pengen lihat nih sepedanya nih yang mana muridnya ada berapa? Oh iya, nanti biar disiapkan kayaknya ada. Kita wawancara juga tuh kok. Memang hari ini tadi rencana pemberiannya saya lihat ibu kepala sekolah yang akan menyampaikan ke bantuan tersebut. Enggak jauh rumahnya dari sini, tapi kami tahu Bang itu punya prestasi anak. Dia nulis novel Bang. Jadi imajinasinya bagus sekali, menyentuh sekali. Itu pihak sekolah juga dan
memberikan pengarahan kemana dia. Itu kan bingung kalau soal pinter kan kemana mau iya. Oh gitu. Jadi kelebihannya di SMA Negeri 1 itu ini nih Bang PD ya. Iya. Segala sesuatunya murid-murid diperhatikan ya. Yang Prestasinya penting komunikasi gimana? tadi ya. Oh iya Bang, satu lagi tadi telat ya, bahwa sumbangsih yang kita harapkan itu kita juga tidak mau melakukan kesalahan. Oleh karenanya sebelumnya kami juga konsultasi dengan kejaksaan. Ya, kami konsultasi dengan kepala cabang dinas, kemudian kami konsultasi dengan ombudsman. Oh, jadi nggak sama ya. Dulu ya konsultasikan dulu yang bener tuh kayak mana gitu. Bisa atau enggak? Benar untuk melaksanakan fungsi tugas komite yang diatur di Permen 75. Betul, sesuai peraturannya. Akhirnya ada kesepakatan ini harus dilakukannya demikian. Nah, Ya, dia tuh jawabannya tuh Bang Pede ya, yang masih bertanya-tanya. Tanya-tanya nih teman saya. Kepo-kepo nih, udah menjawab semuanya. Oke, udah lengkap ya. Kayaknya udah paham gua mah, apalagi pemirsa Bekasi Media TV, warga Kota Bekasi. Ya kan? Ya, itu dulu bincang-bincang kita di SMA Negeri 1 Kota Bekasi dengan Bu kepala sekolahnya yang ternyata semangat 45 juga ya. Nanti kita akan lihat nih ya, siswa yang mendapatkan sepeda ya. Ya kaget ya lah Ibu Tibun. Asli ya. Sesuai lah ya, sumbangsi yang diberikan juga sesuai dengan apa yang didapat dengan siswa-siswi di sini ya. Oke, Aisyah, terima kasih banyak. Abang Noni, terima kasih. Terima kasih. Maju selalu.